Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan Miss Hera. Hari ini kita akan bahas tentang materi kalian di kelas 9, Expressions of Purpose. Ada di LKS, ada di salah satu materinya, tetapi kenapa ini yang ditekankan? Karena Expressions of Purpose ini mengandung grammar yang lumayan rumit. Oke, kita mulai. What is expressions of purpose? Expressions of purpose is expressions that is used to explain what is something is generally used for or what is purposes. Jadi, expressions of purpose nanti adalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk menjelaskan atau menerangkan sebuah tujuan dari sebuah perbuatan. Ada pola-pola yang perlu diperhatikan di expressions of purpose. Ada 4 di sini. Yang pertama, to plus infinitive. Lalu yang kedua, so that plus subject plus modal. Yang ketiga, in order to plus infinitive. Lalu yang keempat, in order not to plus infinitive. Ada 4 pattern, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, to plus infinitive. To means untuk or dengan tujuan untuk. Jadi to di sini nanti berarti, artinya dalam bahasa Indonesia untuk atau dengan tujuan untuk. Nah, to di pola ini, di expressions of purpose ini, to is followed by an infinitive, diikuti oleh sebuah infinitive. Infinitive itu seperti kalian sudah pelajari di kelas 7-8 adalah kata kerja bentuk pertama. Oke, dan ini kita ke examples, contohnya. Yang pertama, my mother goes to the market to buy some vegetables. Kalian lihat yang di warnai kuning, to buy. To diikuti dengan buy, kata kerja bentuk pertama. My mother goes to the market to buy some vegetables. Ibu saya pergi ke pasar. To, untuk, buy, membeli, some vegetables. Ibu saya pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Oke. Contoh kedua. I am wearing a jacket to keep my body warm. Saya memakai jaket to, untuk, keep, menjaga, keep kata kerja bentuk pertama, untuk menjaga badan saya tetap hangat. I'm wearing a jacket to keep my body warm. Saya memakai jaket dengan tujuan untuk menjaga badan saya tetap hangat. Oke, itu to infinitive. Kita beranjak ke pola kedua. Pola kedua agak panjang ya. So that plus subject plus modal. So that means supaya. Jadi so that ini diartikan ke dalam satu kata, satu kesatuan, artinya supaya. So that is followed by subject plus modal. Modal itu seperti apa? Modal itu ada can, could, will, would, shall, should, may, might, do, must, etc. Jadi nanti untuk so that di belakangnya itu diikuti oleh sentence, oleh kalimat. Jadi tidak berupa kata kerja seperti tadi yang to infinitive. To infinitive hanya satu kata, kalau ini nanti dia diikuti oleh sebuah kalimat. Let's go to the examples. Yang pertama, Andre studies hard so that he can pass the exam. Andre studies hard so that he can pass the exam. Lihat yang dicetak berwarna kuning. Andre studies hard.
Andre belajar dengan giat. So that, supaya, he can pass the exam. Dia bisa lulus ujian. Lihat ya, contohnya yang pertama, so that, diikuti oleh subjek plus modal atau sebuah kalimat. Andre studies hard so that he can pass the exam. Andre belajar dengan giat supaya dia bisa lulus ujian. Okay, now move to the second examples. I go to the library so that I can borrow some books. I go to the library so that I can borrow some books. Lihat yang dicetak kuning, so that, dia diikuti dengan I can borrow some books. Saya pergi ke perpustakaan supaya saya bisa meminjam beberapa buku. Okay, lihat perbedaannya tadi sama yang to infinitive. Okay, now we move on the third pattern. The third pattern is in order to plus infinitive. Nah, ini sama. In order to means untuk, artinya untuk dalam bahasa Indonesianya. Diikuti oleh apa? In order to is followed by an infinitive. Sama seperti pola pertama tadi. Diikuti oleh sebuah kata kerja bentuk pertama. Move to the examples. Look at the examples. Thomas came to my house in order to remind me about the English test. Lihat yang dicetak kuning. In order to diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk pertamanya remind. Thomas came to my house. Thomas datang ke rumah saya in order to, untuk, remind itu mengingatkan. Thomas datang ke rumah saya untuk mengingatkan saya about the English test, tentang tes bahasa Inggris. Okay, tujuannya Thomas datang ke rumah saya untuk mengingatkan saya tentang tes bahasa Inggris. Now the second examples. My grandma is going to the hospital in order to have a medical check-up. Lihat yang dicetak kuning, in order to plus infinitive. In order to diikuti oleh infinitive. My grandma is going to the hospital. Nenek saya pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan, di situ have-nya artinya mendapatkan medical check-up, pemeriksaan kesehatan. My grandma is going to the hospital in order to have a medical check-up. Okay, that is the third pattern, in order plus infinitive. Now we move on the last one. The last one is in order not to plus infinitive. Nah, di pola yang keempat ini berbeda dengan pola yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau 1, 2, 3 tadi, to infinitive, so that plus subject plus modal, lalu in order to plus infinitive, itu semuanya yang positif, kalimat yang positif. Nah, sekarang in order not to plus infinitive, kita bicara yang negatif. Nah, sini. In order not to artinya agar tidak atau supaya tidak. So, jadi kalian melakukan sesuatu atau sesuatu dilakukan supaya tidak terjadi satu hal yang lain. In order not to is followed by an infinitive. Sama diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Tetapi nanti di sini kita artinya yang negatif. Tujuannya untuk yang negatif. Let's look at the examples. Yang pertama, I wake up early in the morning in order not to be late. I wake up early in the morning in order not to be late. Lihat yang dicetak kuning. In order not to, dia diikuti oleh be. Kalau kalian bingung, be itu adalah kata kerja bentuk pertama. Kenapa? Karena di belakangnya ada kata sifat. In order not to be late.
Lihat ya, di situ dicetak kuningnya, in order not to be late. I wake up early in the morning in order not to be late. Saya bangun pagi-pagi atau saya bangun lebih awal agar tidak terlambat atau supaya tidak terlambat. Okay, let's move to the second examples. The children wear warm clothes in order not to get cold. The children wear warm clothes in order not to get cold. Lihat, in order not to, dia diikuti oleh get, kata kerja bentuk pertama. Anak-anak itu memakai baju hangat supaya tidak kedinginan. Okay, that's all for expressions of purpose. Kalian bisa lihat lagi videonya, kalian bisa ulang-ulang lagi, pahami lagi, simak lagi, and then nanti ada latihan. Okay guys, thank you. Stay healthy, stay safe, and stay at home. Bye. God bless you.